Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update salah satu koin yaitu Bitgearbrise. Dimana kali ini ada beberapa informasi yang akan gue berikan dan juga gue sajikan kepada kalian semua, khususnya sebagai holders dan juga army dari koin Bitgearbrise. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi terakhir kali gue bahas dari koin Bitgear sekitar 1 hari yang lalu. Dan kali ini pun ada beberapa informasi yang akan gue jabarkan kepada kalian mengenai proses listing di exchange tier 1. Dan juga kira-kira apakah koin Bitgear ini memang adalah project scam atau mungkin memiliki potensi bakalan rug pull. Jadi kali ini ada sesuatu hal pembahasan dari koin Bitgear yang sangat menarik sekali. Dan mungkin ini bisa dijadikan sebagai alat pertimbangan untuk kalian semua. Apakah kalian akan mempertahankan dari koin Bitgear ini atau kalian akan meninggalkan dari project koin Bitgearbrise? Karena sejauh ini kita selalu melihat gitu ya, kondisi dari koin Bitgear ini memang harganya semakin terpuruk dan banyak juga beberapa investor yang selalu membuli dari koin Bitgearbrise. Tapi suatu saat nanti ketika koin Bitgear ini bisa membuktikan dan memberikan suatu keuntungan untuk para army-arminya, apalagi dengan cuan yang begitu signifikan, gua rasa bulian akan berubah menjadi pujian. Ini menurut perspektif gua pribadi aja. Dan dengan adanya beberapa informasi yang akan kita bahas kali ini, disitulah kenapa gua sangat yakin terhadap koin Bitgear. Dan koin Bitgear mungkin adalah salah satu project yang tidak bakalan rug pull apalagi scam. Ini menurut perspektif gua pribadi aja dengan data-data yang akan kita bahas kali ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi dari koin Bitgearbrise. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi? Dan ternyata untuk koin Bitgearbrise per hari ini masih dalam tahap koreksi, lebih kurangnya sekitar 2,40% dan harganya di 0, ada sekitar 60 di belakang, 2251 US dollar. Begitupun dalam sebuah peringkat by data coin market cap untuk koin Bitgear per hari ini menduduki di peringkat 198. Nah, memang dari kondisi koin Bitgear ini sampai dengan sejauh ini sedang terpuruk gitu ya. Jadi memang itu salah satu hal yang wajar ketika beberapa investor merasa kecewa, apalagi yang memegang dari koin Bitgear ini dengan jumlah yang begitu banyak. Tapi sekali lagi gue tidak menyarankan untuk kalian harus membeli, apalagi kalian harus menahan dari koin Bitgearbrise. Gue hanya sekedar memberikan suatu informasi dan juga data-data yang bisa gue dapatkan dari project koin Bitgear. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi untuk pembahasan dari koin Bitgearbrise hari ini mengenai sesi AMA yang telah diselenggarakan tepatnya pada tanggal 2 Juli tahun 2023 kemarin. Nah, jadi di dalam sebuah sesi AMA tersebutlah gue bisa mendapatkan sesuatu yang menurut gue ini adalah salah satu alasan gue gitu ya, yang bisa memperkuat untuk gue akan tetap menahan dari koin Bitgearbrise selain dari kata sangkut. Jadi mungkin alasan pertama karena memang gue masih sangkut gitu ya, kenapa gue mempertahankan dari koin Bitgear. Dan mungkin ini pun ada salah satu alasan yang lain kenapa gue masih tetap bertahan untuk menahan dari koin Bitgearbrise. Oke, jadi dalam sebuah sesi AMA tersebut memang ini sangat banyak sekali, tetapi gue tidak akan bahas semuanya. Gue hanya membahas dari segi poin-poin pentingnya saja. Jadi di sini yang pertama, Mr. Gate adalah salah satu developers koin Bitgear yang telah membuka dalam sebuah acara sesi AMA tersebut. Apa kabar keluarga? Silahkan ajukan pertanyaan Anda. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu. Untuk pertanyaan pertama, Hello Gert Sanam, apa strategi Anda agar GeoWeb3 Real Estate bisa diterima dan juga digunakan oleh pasar secepatnya? Jadi ini lebih membahas terhadap project dari marketplace real estate GeoWeb3-nya koin Bitgear. Dan di sini jawaban dari Mr. Gate sendiri untuk meningkatkan adopsi itu yang pertama. Yang kedua, pasar Geo Real Estate Web3 saat ini menggunakan Bryce untuk menerima pembayaran. Namun dalam pemutakhiran berikutnya kami memiliki rencana juga gitu ya untuk memasukkan mata uang tambahan ke dalam platform. Mungkin untuk saat ini pertama kali koin yang akan diterima sebagai alat pembayaran dalam sebuah marketplace GeoWeb3 Real Estate-nya koin Bitgear hanyalah koin Bryce, salah satu koin asli dari perusahaan Bitgear. Dan mungkin kedepannya ketika memang ini sudah berjalan, mereka pun akan menambahkan beberapa koin yang lainnya. Mungkin salah satunya Bitcoin, Ethereum, BNB, dan beberapa altcoin yang lain. Itu adalah rencana untuk masa depannya ketika dari marketplace ini sudah berjalan. Lebih kurangnya seperti itu ya. Dan selain itu pun ini adalah salah satu project yang bisa meningkatkan dalam sebuah adopsi global untuk koin Bitgearbrise di masa depan.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Gerard Sanam, apa rencana Anda tentang adopsi dan juga pertumbuhan rantai BRC20 asli kami? Dan di sini jawaban dari Mr. Gates sendiri, untuk meningkatkan adopsi blockchain kami secara aktif mengintegrasikan rantai kami dengan lebih banyak platform. Dan saat ini, kami telah menyelesaikan integrasi dengan lebih dari 150 platform ataupun project, dan kami terus menambahkan lebih banyak ke ekosistem blockchain kami. Memang benar banget gitu, secara kemitraan dan juga pengintegrasikan rantai asli dari Bitgert yaitu BRC20 ini selalu dikerjakan dan selalu dikembangkan oleh tim dan juga developers koin Bitgert. Memang sampai dengan sejauh ini hasilnya belum terasa, tapi tidak menutup kemungkinan untuk masa depan dari koin Bitgert ketika memang koin Bitgert ini bisa membuktikan gitu ya dengan project-project unggulannya yang terus berkembang pesat. Suatu saat nanti beberapa big company yang lain dan juga beberapa project yang lain akan melirik dari koin Bryce. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, setelah Bryce datang pada rantai Ethereum, koin Bryce saya akan sama seperti sekarang yang saya pegang atau mungkin saya akan terpengaruh setelah itu. Nah, jadi di sini pun dalam sebuah pertanyaan ini masih banyak juga gitu ya beberapa holders dan juga army koin Bitgert yang mempertanyakan apa perbedaannya, lebih kurangnya seperti itu ketika kita menandari koin Bitgert ini di jaringannya BNB Smart Chain, BRC20 dan juga Ethereum. Tapi itu sama sekali tidak ada perbedaan. Dan jawaban dari Mr. Gates sendiri, kepemilikan Bryce Anda tidak terpengaruh karena total pasokan tetap sama. Dan mengenai pembahasan seperti ini telah gua bahas di video-video gue sebelumnya. Jadi buat kalian silahkan tonton di video gue sebelumnya, itu telah gua bahas gitu ya perbedaan dari koin Bryce yang ada di jaringannya BNB Smart Chain, BRC20 dan juga ERC20 ataupun Ethereum. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Gerard Sanam, market cap ataupun kapitalisasi pasar kita terlalu rendah sekarang. Banyak pengumuman terjadi, masih kita tidak bisa tumbuh. Apa selanjutnya untuk meningkatkan kapitalisasi pasar multi-miliar dolar? Nah, jadi di sini mengenai pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat relevan ataupun sesuai dengan fakta yang terjadi dari koin Bitgert. Memang belakangan ini banyak sekali gitu ya good news yang selalu diumumkan oleh tim dan juga developers koin Bitgert, baik di Telegram group official maupun di pegangan Twitter resminya koin Bryce. Tapi kenapa tidak bisa mendongkrak dalam sebuah market cap dari koin Bitgert? Dan tentu ini pun ada kaitannya juga dengan harga koin Bryce, karena market cap sama dengan price ya, jadi lebih kurangnya seperti itu. Dan ternyata jawaban dari Mr. Gates sendiri, sebelum menjelajahi kemajuan apapun, penting untuk diketahui bahwa kapitalisasi pasar project kami dimulai dari 100.000 dolar dan akhirnya mencapai 800 juta dolar. Konsekuensinya, individu yang awalnya memberi Bryce dengan harga lebih rendah adalah individu yang sama yang berkontribusi terhadap penurunannya dengan menjual dan mendapatkan keuntungan. Bukan kekuatan kami untuk mencegah orang menjual kepemilikan mereka, karena semua orang ada di sini untuk mendapat untung. Dinamika jual beli ini adalah siklus alami dan kami tidak memiliki otoritas atas fluktuasi pasar. Memang benar banget gitu ya. Di sini adalah salah satu jawaban yang sangat-sangat diversifikasi sekali gitu ya oleh developers koin Bitgert, karena memang semua investor yang membeli di awal ketika project terus berkembang pesat, apalagi dengan kenaikan yang cukup tinggi, tentu investor tersebut akan menjual. Baik akan menjual 100% atau mungkin akan disisakan entah 20%, 30% atau 50% saja. Karena memang itu adalah salah satu siklus alami yang selalu terjadi di kalangan investor. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Hai Gerard Sanam, kapan kita bisa mempertaruhkan di Huobi dan juga KuCoin? Nah, jadi di sini pertanyaannya mengenai staking ya, yang telah diumumkan juga sebelumnya oleh developers koin Bitgert bahwa untuk fitur staking ataupun program staking ini akan diselenggarakan di 3 exchange tier 1. Yang pertama Gate.io, yang kedua Huobi dan juga KuCoin. Dan ini ternyata dipertanyakan kembali. Diskusi mengenai staking masih berlangsung di bursa dan kami belum menerima pembaruan apapun dari mereka. Setiap pertukaran memiliki proses uniknya sendiri. Jadi kami terus berkomunikasi untuk mengklarifikasi detail taruhan ataupun staking. Jadi sampai dengan sejauh ini mungkin beberapa bursa belum mengklarifikasi ataupun mengonfirmasi gitu ya terkait pengajuan dari developers koin Bitgert untuk menyediakan program staking koin Bitgert Bryce di beberapa bursa. Salah satunya untuk bursa KuCoin dan juga Huobi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya di sini, apakah Anda mengatakan jika sentimen pasar tidak tepat, Anda akan menunda rilis EV ataupun project unggulan dari koin Bitgert yang dinamakan sebagai Q-Bryce ataupun Electric Vehicle? Dan ternyata jawaban dari Mr. Gates sendiri, tentu saja. Kami ingin memastikan bahwa upaya kami tidak sia-sia dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Nah, jadi dari pertanyaan ini ada sebuah pertimbangan kembali gitu ya dari developers koin Bitgert, walaupun memang sebelumnya sudah ada ketentuan bahwa dari project unggulan koin Bitgert yaitu Q-Bryce ataupun Electric Vehicle yang disingkat menjadi EP akan di-launch di awal minggu pertama di bulan Agustus mendatang. Namun ternyata di sini ini akan ditunda ketika dari situasi dan juga kondisi pasar tidak
tidak memadai karena tim dan juga developers Coinbase telah menyatakan mereka itu tidak ingin membuang upaya yang sia-sia. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Hai Gert, apakah tim Anda semuanya dari Jepang? Nah, jadi di sini pun pernah juga ada salah seorang yang mempertanyakan, Bang, apakah developers Coinbase ini berasal dari negara perindapan? Nah, jadi ternyata developers Coinbase ini berasal dari Jepang. Itu yang telah dikonfirmasi ataupun diklaim oleh developers Coinbase-nya sendiri. Kami adalah tim anonim dengan anggota tim yang berlokasi di seluruh dunia. Nah, jadi di sini untuk beberapa tim yang terlibat di dalam proyek Coinbase Bryce ini berasal dari beberapa negara bagian. Jadi bukan hanya diambil dari negara Jepang saja, tetapi ada dari berbagai negara. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, penukaran band 1 dan juga beberapa band 2 lainnya yang Anda sebutkan tadi masih dalam proses atau diharapkan segera. Nah, jadi pertanyaan tersebut lebih mengacu terhadap pelistingan Coinbase Bryce. Kira-kira Coinbase Bryce ini akan dilisting di exchange mana saja? Apakah Tier 1 atau mungkin Tier 2? Dan kira-kira kapan itu akan segera diumumkan? Jadi lebih kurangnya seperti itu. Dan jawaban dari Mr. Gert sendiri, kami tidak membutuhkan lebih banyak pertukaran tingkat 2 untuk saat ini. Dan Tier 1 sedang berlangsung. Wow. Jadi Coinbase sekarang ini dia tidak berfokus terhadap pelistingan di exchange Tier 2. Tapi dia lebih memfokuskan untuk bisa terdaftar di exchange Tier 1. Kira-kira menurut kalian Coinbase ini akan terdaftar di exchange mana? Apakah Binance, Coinbase, Binance US, atau mungkin Kraken? Nah, apabila kalian memiliki pendapat silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda paus besar sudah mulai melihat Bryce? Wow, ini menarik sekali gitu ya, pertanyaan dari salah seorang investor ataupun army dari Coinbase. Mungkin dengan adanya suatu pertanyaan seperti ini, karena yang kita lihat sekarang Coinbase ini telah masuk ke dalam salah satu blockchain di mana tempat sarangnya ataupun tempat berdiam dirinya para investor berkantong tebal, yaitu di blockchainnya Ethereum. Tapi ternyata jawaban dari Mr. Gate, banyak paus dari Asia dan juga beberapa dari Eropa mengenal Bryce. Untuk menarik investor dari komunitas paus Amerika Serikat ke Bryce, kami telah membuat keputusan untuk meluncurkan koin kami di blockchain Ethereum. Nah, jadi ini adalah salah satu jawaban gitu ya, kenapa dari koin Bryce ini masuk ke dalam jaringannya ERC20 ataupun blockchainnya Ethereum. Dan mengenai pembahasan ini pun telah gua bahas juga gitu ya. Mungkin selain alasan untuk menarik beberapa investor berkantong tebal, mungkin ini pun adalah salah satu untuk bisa masuk ke dalam persyaratan ketika koin Bryce ingin terdaftar di exchange Tier 1, salah satunya adalah Binance. Karena yang kita tahu exchange Binance ini selalu mendaftarkan koin-koin yang berbasis Ethereum. Jarang sekali untuk exchange Binance mendaftarkan koin-koin yang berbasis di jaringannya sendiri ataupun BNB Smart Chain. Dan untuk pertanyaan terakhir, Pak, kedepannya mau ganti pairing liquiditas pool pasangan saat ini dengan BNB. Nah, jadi seperti yang telah diumumkan sebelumnya juga bahwa developers Coinbase ini telah mengklaim ketika memang dari koin BNB ini selalu mengalami penurunan, mereka akan mengganti pasangan perdagangan untuk koin Bryce ini dengan BNB. Lebih kurangnya seperti itu. Tetapi yang patut kita garis bawahi bahwa dengan kata-kata yang harus kita filter kembali bahwa pasangan Bryce BNB tidak dapat diganti karena alasannya likuiditasnya telah terkunci hingga 2100 tahun. Kalian bayangkan sekarang aja masih tahun 2023, tetapi likuiditas pool yang dikunci ataupun di lock oleh tim dan juga developers Coinbase sampai dengan tahun 2100. Artinya pada saat pertama kali diluncurkan hingga dengan sejauh ini Coinbase ini telah mengunci likuiditas poolnya itu lebih kurang 79 tahun ke depan. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi ini adalah salah satu alasan gue yang sangat-sangat kokoh kenapa gue akan tetap mempertahankan atau menahan dari Coinbase ini untuk jangka panjang. Karena yang gue katakan di awal, Coinbase ini mungkin sedikit kecil kemungkinannya akan mengalami rug pull ataupun scam. Karena likuiditasnya dikunci sampai dengan tahun 2100. Dari mana kita bisa percaya dengan adanya suatu announcement ataupun jawaban seperti ini dari developers Coinbase? Nanti kita akan buktikan. Nah, jadi di sini ada salah satu informasi yang sangat mengejutkan sekali bahwa likuiditas pool Coinbase ini telah dikunci di dalam platformnya DXL. Dan di sini kalian bisa melihat DX Lock Certificate Liquidity Locker ya. Jadi di sini Coinbase dikunci sampai dengan 28.628 hari, 21 jam, 37 menit 3 detik. Dan postingan tersebut ini diposting tepatnya bulan Agustus tanggal 14 tahun 2021. Sekarang kalian kalikan aja 1 tahun 360 hari. Kalian kali 360 hari dikali 79 sama dengan 28 ribuan sekian hari. Lebih kurangnya seperti itu. Apabila kalian tidak percaya, silahkan kalian cari di postingan resminya Coinbase, tepatnya di bulan Agustus tanggal 14. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean-updatean terbaru dari Coinbase.
Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.